Ya lu uji sendiri anjir. Ngerti gak sih? Uji sendiri. Kalau lu ngerasa itu overclaim, lu lakukan penguji. Overclaim harus uji lab, kata siapa sih, Boti? Kata buzzer pentolan di atas lu itu, yang berkostum Halloween itu. Iya, sejak kapan sih overclaim harus diuji lab? Yang kamu mau dengar itu perkataan siapa? Buzzer premium berkostum Halloween atau kata BPOM? Ini adalah keluaran dari BPOM, edaran dari BPOM mengenai Watometo series dari DRL yang dicabut izin edarnya dan pemberitahuannya. Untuk semuanya, kasus DRL itu udah case close ya. BPOM sudah menarik izin edar dan saya 100% setuju dengan tindakan itu. Namun di sini menariknya, BPOM menegaskan kembali bahwa pelanggaran yang ditemukan dari kasusnya DRL ini itu diiklankan secara berlebihan dalam tanda kurung overclaim. Bukan tentang kandungan, bukan tentang kandungan. Paham? Produk yang overclaim biasanya menggunakan narasi yang berlebihan dan klaim kesehatan yang tidak terbukti dalam promosinya. Bukan tentang kandungan. Bukan. Paham? Mata kalian masih baik, mata kalian masih bisa melihat, otak kalian masih bisa berpikir, baca baik-baik. Kalau masih nggak bisa membaca, pakai telinga kalian, saya bacakan. Deputi 2 Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Muhammad Kashuri, mengatakan bahwa overclaim bukan tentang ketidaksesuaian kadar bahan dengan komposisi yang didaftarkan. Halo, buzzer pentolan, Boti, juga buzzer premium berkostum Halloween dan buzzer-buzzer murahan 500 perak. Dengar baik-baik, baca baik-baik. Paham? Lanjut. Jika kadarnya tidak sesuai dengan yang dicantumkan, maka bukan, bukan termasuk dalam kategori overclaim. Namun termasuk produk yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan. Kata dia, Pak Muhammad Kashuri itu dalam seminar yang digelar oleh Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran pada Sabtu 16 November 2024. Mengaburkan fakta, menolak fakta, mau buat fakta baru, mau menjunjung buzzer premium berkostum Halloween yang selama ini mengagung-agungkan overclaim itu ketidaksesuaian kandungan. Iya, begitu. Bahwa si buzzer premium berkostum Halloween itu tidak bisa salah, tidak pernah salah. Kenapa nggak kalian sembah aja dia? Buat ritual penyembahan, buat agama baru, sembah dia. Sebab sejauh ini yang saya tahu, saya yakini dan pahami, yang tidak bisa salah itu hanya Tuhan. Jadi, kalau si buzzer premium berkostum Halloween ini tidak bisa salah dan tidak pernah salah, sembah aja dia. Kalian mau dengar siapa? BPOM atau buzzer premium berkostum Halloween yang sebentar-sebentar overclaim, sesat. Kalau kalian tetap mendukung buzzer premium berkostum Halloween ini, sakit kalian. Dari awal saya speak up mengenai huru-hara skincare ini, teriak mafia skincare ini, saya sudah ingatkan, kalau kalian sedemikian menuduh lancang, menuduh BPOM itu bisa dibayar, bisa disuap, yang sampai detik ini belum ada terbukti kalau BPOM meminta atau memeras owner skincare. Kenapa kalian bisa dengan mudah percaya sama individu berkostum Halloween?
yang mereview. Kalian percaya dia tidak bisa dibayar? Yang ujung-ujungnya ada indikasi pemerasan Lemon 2 juta Singapore dollar. Kalau kalian tetap masih mendukung buzzer premium berkostum Halloween ini, kosong. Dari Tempo, overclaim adalah definisi yang diberikan terhadap klaim tanpa dasar ilmiah yang diberikan produk maupun cara pemasarannya kepada konsumen. Misalnya, seperti memutihkan kulit dalam 3 hari atau mengencangkan kulit dalam 1 kali pemakaian, dan lainnya. Pak Taruna Ikrar juga mengingatkan, buat sejujur mungkinlah apa yang klaim itu, sehingga saat konsumen memakai dan betul-betul terjadi sesuai klaimnya, pasti mereka akan meningkat kepercayaannya dan terus membeli produk. Masalahnya, itu buzzer premium yang menggunakan kostum Halloween udah jualan berapa lama? 15 tahun katanya, apa 17 tahun? Sudah seterkenal apa produknya sebelum dia mereview ngomong overclaim dengan uji lab manipulatifnya itu? Sudah terkenal apa? Meningkat kepercayaannya. Yang meningkat kepercayaannya ketika dia mereview menggunakan uji lab manipulatifnya itu. Kemudian hajar sana sini semuanya overclaim. Itu. Baru di situ produknya naik kan? Baru terkenal kan? Baru omsetnya bisa miliaran kan? Luar biasa.